Isu dugaan perselingkuhan yang menyeret rumah tangga Maishi Pramaisyela dengan suaminya, Ricky Febrian Syah Saleh, terus memicu reaksi keras netizen yang budiman di media sosial. Nama selebgram sekaligus dokter koas Cindy Rizky Aprilia atau Cindy Rizab ikut terseret setelah muncul utas viral yang membahas dugaan hubungan dengan dokter tersebut. Sejumlah netizen yang berbakti mulai menyoroti status Cindy sebagai dokter koas sekaligus influencer yang dinilai memiliki banyak pengikut, sehingga kasus ini cepat menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Salah satu komentar datang dari netizen yang budiman dengan akun @tinyfood_live yang membahas isu tersebut sebagai bentuk sanksi sosial terhadap figur publik yang terseret skandal. Netizen yang berbakti itu menilai kabar hubungan tersebut sudah beredar luas dan bahkan dikaitkan dengan pernyataan keluarga serta mantan pasangan Cindy yang disebut pernah mencurigai hubungan tersebut. Ia juga menyoroti kejanggalan dugaan ketidaktahuan soal status pernikahan dokter tersebut mengingat Maishi dikenal luas sejak era 90-an. Dalam komentarnya, ia meminta pihak yang terlibat muncul ke publik dan memberikan klarifikasi agar spekulasi tidak terus berkembang. Dokter koas jadi gundik, yuk kita bahas. Berita ini udah divalidasi ya guys ya, sama orang tuanya, sama mantan pacar si pelaku atau si pelakor, juga sama salah satu temennya dari korban ya atau istri sah. Berita ini tuh udah rame banget di threads, tapi aku nggak tahu di TikTok nih udah rame apa belum ya, karena belum lewat di FYP aku sama sekali. But anyway, aku pengen bahas dan kasih tahu ke kalian kalau inilah sanksi efek dari sanksi sosial sama orang-orang yang melakukan penyimpangan. Jadi kalau kalian apalagi public figure, kalian harus bisa terima ini. Pertama, pelakor ini adalah dokter koas. Kedua, pelakor ini adalah influencer ya. Menurut aku punya cukup banyak followers. Dia juga sama mantan pacarnya juga yang sekarang itu adalah influencer gitu ya. Jadi ya harus terima sanksi sosialnya ya. Kenapa? Karena hal ini udah divalidasi pertama sama orang tuanya. Orang tuanya itu waktu berita ini muncul di threads pertama kali langsung menanggapi salah satu komentar dari temen korban ya, penyanyi cilik ini. Penyanyi cilik ini punya teman, jadi temennya itu kayak komen gitu kayak pelakor oplas. Nah, disitulah ada orang yang mengaku sebagai orang tua dari si pelakor ini ya. Dibilang dia jelasin semuanya, klarifikasi, dia bilang anaknya udah ada hubungan 3 bulan sama si pelaku atau si buaya buntung gitu. Terus udah itu juga dia ditipu karena ngakunya belum punya istri, mau cerai atau segala macem lah. Kayaknya bukan ngaku nggak punya istri tapi mau cerai dan segala macem gitulah. But di sini ada yang janggal menurut aku. Kenapa ada yang janggal? Pertama, dokter ini punya istri, seorang penyanyi cilik yang punya followers itu nggak sedikit ya. Penyanyi cilik ini juga emang udah nggak di dunia entertain lagi, tapi followersnya tuh banyak karena memang fansnya dari tahun 90-an tuh banyak ya, era 90-an, anak-anak 90-an pasti tahu. Terus udah itu juga dokter ini juga kan punya nama menurut aku ya, apalagi udah centang biru kayak gitu, jadi bisa gampang banget dicari tahu kalau dia itu punya keluarga gitu. Terus ya buat orang tuanya ini menurut aku janganlah kamu itu ya melindungi anak kamu yang emang pelakor gitu ya. Kalau emang anak kamu salah, dididik gitu, karena ya inilah efek dari sanksi sosial yang dilakukan sama anak kamu karena merebut rumah tangga orang atau menghancurkan rumah tangga orang gitu. Kalaupun memang si buaya buntung ini atau si laki ini gatel gitu ya, menurut aku kita sebagai perempuan juga punya take control gitu. Kalau memang kita nggak murahan ya kita punya take control. Buat apa kita mau sama laki orangnya kan? Tapi mungkin karena si pelakor udah gatel gitu ya, jadi ya hap aja gitu. 3 bulan itu udah diakuin ya kalau mereka punya hubungan guys ya. Dan kemarin banget ya, ini mantan pacar dari si pelakor ini udah konfirmasi kalau misalnya dia mencium bau-bau visi dari si mantannya ini yang mencurigakan, dan akhirnya mereka putus juga. Dan ya begitulah ya, akhirnya putus gitu. Dan ternyata memang si perempuan ini sudah dicurigai gitu ya. Dan yang aku salutnya dari istri saya ini benar-benar tenang banget nanggepinnya. Tapi memang
gimana ya, orang ini tuh berpendidikan, terus menurut aku tuh orangnya tuh lembut dan orangnya itu kalem gitu, jadi bisa mengontrol emosinya, mungkin walaupun nggak baik-baik aja tapi bisa mengontrol emosinya dengan baik dan benar gitu. Sementara orang tua dari si pelakor ini malah kayak ngereok gitu ya. Mendingan anaknya suruh muncul ke publik buat klarifikasi gitu, karena ini beritanya udah kesana kesini ya. Studi jadi koas dokter gitu, dokter koas, tapi malah jadi pelakor itu kan nggak lucu gitu ya. Dan kita hidup di tahun 2000-an di mana media sosial ini bisa mempertontonkan segalanya dari data pribadi gitu ya. Apalagi dia orang terkenal, istrinya penyanyi cilik, dokter juga, dokter spesialis juga. Si suaminya juga, si Boya Buntung ini juga dokter spesialis juga. Jadi menurut aku kayak ayolah ya, jangan harus dipakai gitu ya. Apa-apa harus pakai, nggak ada tuh beritanya kayak zaman dulu, zaman Majapahit kita nggak bisa cari berita, nggak tahu latar belakang orang. Apalagi di Indonesia itu rata-rata kita mayoritas orang-orang kepo gitu ya. Beda mungkin kalau kayak di Jepang gini kan, semua privacy artis aja namanya itu nama asli sama nama panggung itu beda, dan itu nggak bisa dicari tahu ya. Kalau kehidupan pribadi mereka privacy ya privacy gitu. Kalau di Indonesia nggak, semua bisa digali dari masa lalu ya kan. Jadi ayolah ya, mendingan muncul ke publik daripada beritanya makin kesana dan makin kesini gitu ya. Kalau emang pelakor ya udah akui aja pelakor gitu dan minta maaf ke publik gitu, kalaupun mau minta maaf. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian tahu kan gosip yang baru-baru ini ada soal dokter yang selingkuh sama mahasiswa koas, terus dokternya istrinya itu juga cantik, anak-anaknya lucu dan segala macam. Pokoknya ibaratnya kayak perfect banget. Maksud gue tuh di sini kayak kalau misalnya kalian para suami ngerasa istri kalian itu udah mulai kelihatan jelek gitu kok, atau kelihatan tua, atau mungkin kurang perawatan lagi gitu, ajaklah istri kalian itu untuk ke klinik kecantikan, shopping, perawatan apa segala macam, kasih mereka itu kayak treatment tambahan gitu loh, daripada kalian menginvestasikan uang kalian pada LC, pada gundik-gundik itu. Mendingan investasikan uang kalian pada hal-hal yang lebih halal ya toiban. Contohnya ya ke istri kalian. Dulu istri kalian juga cantik kok sebelum nikah sama kalian. Istri kalian tuh juga punya uang buat beli lipstick, bedak, segala macam. Tapi setelah menikah mungkin punya kebutuhan yang lain yang lebih urgent. Contohnya kebutuhan anak, ya kan? Jadi kenapa kalian harus menginvestasikan uang itu ke LC dan gundik? Dapat dosa. Ya kan? Nggak worth it. Ramai banget kasus perselingkuhan di dunia kedokteran dan juga di dunia animasi, Rara dan juga Nusa. Kalian pasti udah dengarkan beritanya. Tidak mau komentarin dua-duanya, yang aku mau komentarin adalah kenapa laki-laki kalau sudah sukses atau sudah mempunyai banyak uang itu akan cenderung berselingkuh. Satu guys, jawabannya kenapa? Nah, kalau laki-laki sudah banyak uang, mereka itu akan cenderung bosan dengan hari-hari yang mereka laluin gitu. Mereka akan mencari kesenangan baru, dan itu mungkin mereka akan mencarinya di luar. Nah, kalau menurut aku sebagai istri ataupun sebagai perempuan, kalau kita sudah menemani suami kita dari nol, apalagi dari nol banget, dia tidak punya apa-apa, terus kita itu bisa sukses bareng gitu. Nah, kalau menurut aku kalian tuh harus pinter jadi perempuan guys. Yang pertama, kalian jangan pernah membiarkan suami kalian itu berada di luar terlalu lama, atau kalian itu cuek aja gitu. Suami bilang dia mau bisnis ini bisnis itu, kalian itu cuek aja, iya aja. Nah, kalian kalau bisa kalian itu bisa nemenin dia gitu, bisa nemenin dia itu di luar, mau ngapain aja kita tuh temenin. Malah aku tuh suka respect kalau ada seorang istri tuh bisa menemani suaminya kemana aja. Nah, itu aku respect banget. Nah, untuk yang kedua, kalian itu bisa mengamankan aset. Nah, aset-aset yang kalian dapatkan dari suami kalian atau dari bisnis kalian berdua itu, kalian harus mengamankan aset atas nama kalian.
jangan pernah kalian cuek juga dengan masalah ini, karena entar laki-laki itu tidak ada celah untuk dia mengambil sesuatu yang memang sudah kita dapatkan dan juga sudah menjadi hak kita. Karena rata-rata yang suaminya selingkuh itu biasanya istrinya itu baik atau istrinya itu cuek-cuek aja, suami mau ngapain cuek aja gitu. Biasanya itu celah pertama yang laki-laki lakuin untuk berselingkuh.